Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di CAP Kreatif, tentunya dengan gue Gabriel Sukoco. Panong Praja. Dan kali ini gue kedatangan narasumber dari komunitas teater ya Nong ya. Yoi. Ya, diperkenalkan dulu dong. Oh iya, boleh. Oke, perkenalkan nama gua Ajeng dari komunitas teater. Ya. Nama komunitasnya perlu disebutin nih? Perlu. Sebutin aja. Banyak soalnya ini. Gak masalah, yang masih aktif. Masih aktif. Masih aktif, gue sekarang masih aktif di komunitas Ras. Ras apa tuh Ras? Teater Ras. Ras itu jadi dari filosofinya sekumpulan yang sejenis. Tapi banyak cerita di belakangnya nih sebelum jadi ada filosofi itu. Intinya kayak gitu sih. Sekarang masih aktif di situ di Ras. Sama gue ngajar beberapa sekolah sih, sekolah SMA di Bogor. Iya. Ngajar khusus di teaternya ya nggak? Di teaternya. Gue kira Ras singkatan Pak. Ya. Apa? Nggak tahu, makanya gue nanya dia. Kalau dulu iya ada singkatannya. Apa tuh? Rumah Ayeng Squad. Rumah Ayeng Squad. Dulu. Tahu nggak? Singkatannya ya. Tahu nih Bang Manu. Tahu sih Pak. Tahu gua. Tahu ya. Gua Rasmania, Pak. Tapi Rasmani. dan kebetulan juga kita hari ini lagi di Circulo Coffee ya Nong ya. Yoi. Tepatnya Gimana tuh, Bel? Tepatnya di Bogor Center Point, Cilendek Bogor. Oh iya, apal bener. Iya, Blok A nomor 18. Pokoknya di Google Maps ada. Ada. Circolo, Coffee. Tempatnya asik ya. Asik, Pak. Tapi nih yang sebelum bertanya lebih jauh, gue mau nanya yang paling penting dulu nih, yang Oke. dari setiap podcast gue mau nanya dulu hal paling terpenting ya, Bel. Iya, pasti Brat. Pasti ya? Iya. Apa kabar ya? Baik. Baik, Penting itu ya. Penting Brat. Banyak kabar ya. Penting sehat. Bener Brat. Baru kita lanjut ngobrol kalau udah sehat Iya, lah iya. namanya. Kalau kita dia sakit kan bisa ya nanti aja lah gitu kan. Rapid gen dulu. Ya. Allah. Antigen ya, Allah. rapid ya. Iya. Nah, kita ngundang Abang Ayeng nih kemarin nih sebagai narasumber. Kepo aja nih Bang, maksudnya kan kalau kita nih berdua dari CAP, Cilebut Art Project, berkarya ataupun berkomunitas untuk membangun karya seni ya Nong ya. Nah, Karena gue berdua nih anggota tanpa karya ya. anggota ini. tanpa karya Capek. itu Makanya gue disuruh jadi tumbal jadi host ini nih, berdua. parah, makanya kita mau ngundang-ngundang narasumber Iya. yang jam terbangnya tinggi. Wah. Iya kan? Tinggi Biar banget. kita belajar ya Pak ya. Biar Lain kali kita belajar. ngobrol sama pilot dah. Iya. Terbangnya tinggi. Pilot. Bener tinggi. Nah, Gila, Bang gila, Ayeng, gila. gue mau ada beberapa pertanyaan nih. Untuk pertanyaan yang pertama, untuk posisi Bang Ayeng sendiri di teater Ras tuh sebagai apa tuh Bang? Oke. Kalau buat saat ini sih mungkin sekarang gue lebih ke, kalau bisa dibilang pembina kali ya. Oh, pembina. Pembina kali ya, karena sekarang udah ada ketua nih. Oh, ada ketua. Udah Oh, ketuanya ada ya? Udah ada ketuanya, sekretaris apa segala macam itu udah Oh, udah ada terstruktur tuh ya. Udah terstruktur. Nah, posisi gue paling ya cuman kalau di belakang gue kasih dorongan, kalau gue di depan ya gue ngasih contoh, kalau gue di tengah ya gue coba ngayomin anak-anak aja gitu kan. Ngayomin Gitu tuh. aja lah posisinya, bisa Jadi mana tim aja. apa aja ya? Tim apa aja Pak. Multitasking, Pak. Yoi, Apanya yoi, bisa ya? yoi. Insya Allah. Insya Allah. Iya, kalau genteng rumah bocor bisa. Itu bagian dari karya seni Iya, tuh, iya. betulin genteng. Kalau sanyo kurang turun bisa. Iya. Bisa. Turunin. Apapun keterampilan itulah seni ya. Iya. Tapi si Sanggar Teater Ras ini udah berapa lama ya? Kalau adanya dari 2012. Wah, ini lama banget. Udah lumayan lama lah. Udah Mungkin 8 kalau tahun ya? udah 8 tahun, tapi kalau ngomongin lama mungkin ada yang lebih lama lagi. Pasti. Pasti. Kita baru Di atas langit ada langit. Iya, bener. Ada sangit lagi, ada Gatot Kaca. Iya. Daging multi. Tapi Yeng, kan kita ngebahas gak jauh-jauh dari teater nih. Iya. Kalau menurut lu teater itu apa Yeng? Kalau gua pribadi kan nih sebagai orang awam yang akan teater sama drama itu Drama. sama gak sih? Iya, iya. Ini cuma pemilihan bahasa kali ya. Kalau orang kita nyebut teater ya itu drama gitu. Tapi kalau secara arti teater itu nama tempatnya. Oh, Nama teater tuh gedungnya, nama- nama gedungnya. Kalau drama ya Pementasannya. pementasannya kayak gitu. Oh, Cuman apapun namanya gitu, orang udah bilangnya teater gitu. Bukan cuman drama doang sebenarnya di gedung teater itu ya, bisa musik juga, bisa apa aja seni pertunjukan. Oh, jadi teater, teater itu nama tempatnya. nama tempatnya. Tapi lebih bagus disebut teater sih daripada Iya, drama. Kalau bener. sekarang mah ya. Iya. Karena drama kan penuh dengan Ya itu. kontol loh. Mendingan teater lo gitu lebih natural ya.
lebih keren. Lebih Ya, keren bahasanya. Ada juga yang bilang sandiwara kan kayak gitu. Sandiwara kan artinya itu sandi itu pesan, wara itu rahasia. Suara, oh rahasia. Jadi kalau Pesan bisa rahasia. diartiin teater itu atau drama itu pesan yang disampaikan secara rahasia. Rahasia. Biarin penonton aja ya. Yang berasumsi. Yang ngulik ya. Yang ngulik gitu tanpa kita menggurui maksudnya. Itu mungkin bedanya teater sama Sinetron. sinetron atau apalah Iya, gitu lah iya, ya. Jadi penonton bebas menginterpretasikan apa yang dia tonton. Berarti ketika si misalnya lu lagi bikin pementasan teater, Nah. terus pesan yang si sandiwara ini tersampaikan sama penonton, oh ternyata isi teater yang Ayeng buat tuh kayak gini. Lu Iya. rada rasa senang juga lah ya. iya, Itu iya, kepuasan tuh ya buat lu Kepuasan sendiri ya. Berarti ini intinya kayak gitu. Maksudnya intinya kita udah punya pesan nih, udah punya amunisi cara nyampein pesannya gimana. Tapi balik lagi setelah penonton nih mau ngambil sudut pandangnya dari yang mana Bener, gitu. Oh, jadi kita menyampaikan dengan satu pesan namun sesuai mereka lah mendefinisikan pesan itu seperti apa gitu ya kan. Bener. Penonton Anjing, itu. seru juga Anjing, ya. baru tahu sih gue Pak Gue teater pengen tempat-tempat Pak. Iya, gue juga kali gitu kan sempet diajak tuh Iya. sama si Jody ikut teater, nonton teater. Gue belum sempet. Belum sempetan, Cuman betul. kayak pengen banget gue. Seru Nanti, banget kayaknya kayaknya ngeliat nanti orang-orang itu kayaknya ya. gitu kan. Nonton lah. Iya, video-video. Ikut langsung kalau nggak ikut Iya. Terlibat. Gue sih Habis, udah habis. bilang sama Jody kayak kalau gue mau main teater red cuman gue bagian pemerkosaannya Ya. Iya. Gue mau juga. tanpa tanpa bohongan pak. Betul. Beneran. Gue mau juga kalau itu. Iya, karena Gue mau gua juga kalau itu. buat berteater nggak mau setengah-setengah gue. Iya, maksudnya biar dapet ya kan bilai kan. Udah lakuin aja seadanya ya kan. seadanya. Tapi khusus adegan pemerkosaan doang. Iya. Awal jualan Gimik. Dandang, Aman, dandang. biar aman. Aman. Nih bang, bicara teater kan. Teater sendiri itu kan pasti banyak kan jenisnya. Banyak. Nah, yang abang ketahui sendiri tuh jenis-jenis teater tuh apa aja sih bang? Yang dari yang besarnya dulu aja ya, mungkin ada Iya. teater tradisi, ada teater modern, ada lagi nih sekarang teater postmodern nih. Anjir. Widih, Ada artinya apaan postmodern. aja tuh bang? Kalau tradisi itu ya yang awalnya dari masyarakat. Tradisi. Teater tradisi ini Itu mungkin yang tradisional paling tuh tua, ya? Tradisional, kayak macam setiap kota tuh dia punya ciri khasnya masing-masing. Oh. Dari Jakarta dia punya lenong, yaitu teater tradisinya Jakarta. Oh. Terus misalkan Iya, iya, Jawa iya. punya ketoprak, yaitu tradisi dia. Bogor punya apa, Jawa Barat lah kita bilang punya longseran gitu, itu tradisi dia gitu. Nah itu setiap kota tuh punya ciri khas masing-masing. Nah kalau yang teater modern yang udah pakai dari bahasanya juga udah pakai bahasa Gaul, apa gimana? bahasa Kekinian kita lah, kekinian ya, udah kekinian ya. Ya kayak gitu. Yang diangkat pun ceritanya kalau tradisi ya masing dengan kearifan lokal dia, cerita-cerita masyarakat gitu. Kalau misalkan modern mungkin lebih luas. Nah, kalau postmodern mungkin jauh lagi. Era setelah modern gitu. Oh Mainnya jadi futuristik. Jadi kayak masa depan gitu Nah, ya. bisa Lebih dibilang ke futuristik. Doraemon berarti Pak. Future tense ya. Iya, Masa yang akan datang gitu masa ya. akan datang itu betul. yang kita main futuristik tuh. Berarti tuh Surrealis lah itunya. Doraemon berarti postmodern tuh ya. Nah kalau yang tadi Futuristik dia. realis itu apa ya? Nah kalau realis itu lebih kepada kenyataan kehidupan sehari-hari yang wajar kita temuin, kita tinggal angkat ke atas panggung. Karena ada yang bilang juga kan teater itu cermin kehidupan gitu. Iya. Itu udah tinggal betul. apa yang ada di lingkungan kita coba angkat ke atas panggung. Itu realis. Tetap Kalau- ada pesan-pesan itunya tetap ya. ada Sana pasti ya. ada pesan yang mau disampaikan gitu. Bener-bener. Baru tahu aja. Oh, jadi jenisnya itu cuma 3, tradisional, modern, dan postmodern. Cuman dari ketiga jenis itu ada mengemasnya lagi. seperti Ya, apa, sub-subnya kemasannya, ya itu ada kan subnya. subjenisnya ya kan. Ya. Kayak gitu. Tapi lu- Tadi itu ada realis, ada surrealis, mungkin ada teater Surrealis tubuh. tuh kayak gimana tadi Kalau surrealis? surrealis itu lebih ke imajinasi, imajiner gitu. Dia bebas mengekspresikan apa aja gitu. Macam kayak misalkan kita main cerita nih, Oh. misalkan di dalam naskahnya ada karakter Tuhan, siapa yang bisa menggambarkan? Oh iya betul. Oh. Jadi ya tergantung keliaran sutradara tapi si penggarap. tapi itu nggak akan jadi penistaan itu. Nah itu tergantung lagi tuh Pembawaannya ya. pembawaannya sama ya interpretasi lagi tadi maksudnya kemana. Mungkin seni yang paling bebas itu salah satunya ya teater. Kita bisa menggambarkan setan nggak selamanya serem. Bisa dibikin kayak gitu kan. Oh, kayak oke, gitu. oke. Assalamualaikum. Wih, apa nih bro? Serius amat nih kita Iya. mau ngasih ini nih. Lagi ngobrol nih ini. Biar enak ngopi dulu ya. Iya. Enggak tahu. Lu siapanya? Enggak, saya waiter. Karena obrolan-obrolan diskusi kayak gini
perlu kopi. Nah itu dia benar. Ini Ya kayak kan? kopinya enak banget nih. Apa sih itu kopi? Wih, Oh, kopi susu panda. Nanti kita coba. Nanti kita cobain. Pulau bro, Circulo. gila ya. Luar biasa. Hebat. Nugget pisangnya doang belum. Iya. Nugget pisangnya. Dari awal gue sindir-sindir Iya. kagak kasih. yang nganterin kasir yang waitersnya yang cakep tapi. Iya. Kalau yang tadi mah gue ngaku-ngaku waiters tuh gue tahu bukan waiters ya. Iya. Tahu itu. Tahu, iya. Copet itu copet. Nih, kan lu kalau yang teater Sanggaras itu sih teater Sanggaras apa? Sanggar Seni Teateras. Sanggar Seni Teateras itu kan udah dari 2012. Nah. Kalau lu sendiri terjun ke dunia teater itu udah berapa lama, Yang? Mungkin kalau latihannya gitu mungkin ya udah dari 2008-an tuh waktu masuk sekolah tuh. Tapi kalau ikut-ikut pementasannya mungkin udah dari SD lah, MI waktu itu. Oh, Gua udah ini ya. mulai- Udah tertanam tuh ya udah jiwa-jiwa tertanam. seni teater lau ya. Iya. Kurang lebihnya gitulah. Tapi kan Hmm. kalau dulu karena minim pengetahuan gitu, Hmm. kasarnya ini begini kayak gimana sih ini kayak gimana gitu. Nah, dulu tuh waktu zaman gua sekolah teater itu cuman buat kalau gua bilangnya ya cuman buat obat pusing doang tuh. Gua Oh. pusing masalah tugas, gua pusing masalah apalah soal Lu melampiasinnya ke situ. Melampiasinnya gua ke teater. Assalamualaikum, nganterin Ada kelas lagi. Iya, lu ngeganggu Goblok. aja lu. Ah, Iya. Orang lu lagi minta rokok. Ya kayak gitu dulu. Nah pas gua udah coba kulik lebih dalam lagi ada dari SMA tuh gua ikut beberapa sanggar tuh. Oh, sebelum lu bikin ras Sebelum ini. bikin ras ini gua ikut beberapa sanggar, tujuannya cuma satu gitu. Pas gua udah lulus, adik-adik kelas gua nih bisa lebih serius lah gitu mendalamin soal teater. Akhirnya gua nyari pelatih tuh buat ngisi kekosongan di SMK 1 waktu itu. Gua ngajar di SMK 1, gua lulus SMK 1. Biar dia ada yang ngebuka jalan juga. Oh iya, keluar. ngejalurin ya. Ngejalur lagi. Nah, gua masuk kuliah, di kuliah gua ikut UKM. Apaan tuh UKM tuh? UKM, unit kegiatan mahasiswa. Hmm. Kalau di sekolah kan eskul. Oh, UKM, gue nggak kuliah aja nggak tahu. Iya. UKM teater. Nah, disitulah gua baru kebuka gitu. Maksudnya lebih kebuka lagi tentang teater kayak gitu. Tapi sambil terus belajar gitu. Nah, itu lu sendiri apa sih yang memantik lu bisa mendalami seni teater ini Iya, yang iya. memantik lu? Sebenarnya kalau dibilang aneh-aneh juga, gua kadang juga bingung apa yang membuat gua kalau gua bilang cinta tuh. Kalau sama teater. Timbulnya ini. Timbulnya Timbul ini, ini lu- karena kalau dibilang setiap proses anjing tuh anjing banget. Anjing parah tuh. Anjing Ya. marah. Anjing. Tapi semakin kita menderita, gue semakin cinta tuh. Oh, itu karakteristiknya di situ tuh Iya, ya. bikin candu lah kalau misalkan kita udah ikut berproses terus. Wah, nggak susah kita berhentinya. Candu. Parah ya. Kalau- Makanya dibilang cinta itu tai ya, itu ya. Cinta Tai tai ya, gitu. tai tumbuhnya itu. Ya, maksudnya. iya. Tai banget nih tumbuh-tumbuh tiba-tiba Iya. gitu. Apa lu mau nganterin apa lu? Waktu SD. Batu es lagi. Iya. Wih. Kayak gitu kurang lebihnya lah. Tapi berarti dari SMA lu di sekolah lu ada apa enggak itu ya? Waktu itu kalau gua nanya ke kelas dulu sekatnya sempet ada. Sempet Terus ada. Pas gua masuk lagi, pas gua belum masuk tuh nggak ada. Pas gua masuk lagi baru ada lagi tuh. Oh. Baru ada school teater lagi tapi nggak begitu difokusin, maksudnya ada dan tiada itu. Oh. Makanya pas gua lulus gua baru ngesahin gitu kasarnya bahwa di SMK 1 itu ada komunitas teater. SMK 1 mana ya? SMK Negeri 1 Bogor. Oh, iya. Jalan Ulang. Oh, lu lulusan situ lu. Iya, Orang lulusan pinter situ. lu ya. Orang pinter, ya. Pak. Pinter banget. Karena nggak pintar Pinter. sebenarnya, karena Masa? pusing karena pelajaran, akhirnya larinya ke teater. Oh. Kalau nggak ada teater mungkin udah gila saya. Oh, jadi itu buat ngelampiasin aja Supaya tuh buat ya. ngelampiasin. Awalnya ya kan. Awalnya pertama itu, terus juga keduanya ada ceritanya lagi nih, menarik juga nih. Apa tuh? Jadi, Boleh tuh. Kalau lulus MTS itu, gue pengennya nyantren. Nah, gue pengennya nyantren. Terus? Sama orang tua gue nggak boleh nyantren. Mungkin dia khawatir lah apa segala macam. Iya, karena nggak balik kan. Balik apa segala macam. Terus dia ngeliat potensi gue sebenarnya kalau di seni gue belum di teater nih, tapi lebih nonjolnya di gambar, bikin kaligrafi, bikin Oh, iya. animasi. Oh, iya. Udah terlihat lah keterampilan-keterampilan Makanya seninya kata ya. orang tua gue, udah lu masuk SMK 1 ngambil jurusan multimedia. Ah. Dia kira multimedia itu tukang gambar doang. Ternyata pas gue udah masuk, Allahu Akbar walillahil ilham. Main komputer doang ya? Rada jauh gitu, maksudnya ada ya tetap ada, cuman rada beda. Nah, Iya, karena iya. gue dulu punya cita-cita pengen jadi ustad. Anjing. Ceritanya pengen jadi mulia. ustad. Mulia sekali cita-cita Jadi pengen jadi Anda. ustad. MTS tuh karena suka ikut lomba ceramah apa segala macam. Nah, akhirnya gua kasarnya gua
kepotong apa yang gue pengen. Akhirnya gue butuh panggung nih, maksudnya dalam artian gue butuh mimbar. Ketika gue nggak bisa jadi ustadz, gue punya panggung yang bisa gue sampein pesan. Itu kan sama juga ustadz juga kan. Ustadz itu kan melalui dakwah kan pesannya kan. Pesannya lewat mimbar, tapi Iya. dia juga punya mimbar, cuman penyampaiannya dikemas dengan teater itu gitu dia kan. Pak, kayak gitu. Berarti lu udah pernah ikut lomba ajan dong ya? Pasti kayaknya nih. Gue Pasti. pernah ikut lomba ajan. Lomba kaligrafi juga. Ajan gue udah gua bagus pernah. banget, Yeng. Terus? Tetap kalah. Ternyata lomba ajannya ajan subuh. Nah, kalahnya make aki. Iya. Aduh. Kagak ada asolatu minan naumnya gua. Nah, Iya. apa yang ngebuat lu semakin pede nih, percaya diri sampai lu mewadahi nih komunitas mewadahi Iya. rumah lu sendiri kan, ini ras ini kan awal di rumah lu kan, Iya, benar. mewadahi seni teater sehingga membentuk komunitas di rumah lu, itu apa yang bikin lu pede itu, Bras? Karena dulu banyak sih sebenarnya benturannya ya. Kalau mungkin ini juga dirasain sama teman-teman komunitas yang lain. Kalau di sekolah kita kebentur sama waktu, kita kebentur sama tempat, sama biaya segala macem. Nah akhirnya gue punya tempat di rumah, punya area lah lumayan gitu. Walaupun di depan rumah gue waktu latihan ada motor lewat, ada dagang lewat, tapi itu bisa dipakai. Karena kalau di sekolah, karena dari jam pulangnya aja itu jam 3 pulang, jam 5 harus udah Keluar sekolah. Oke, Itu oke. waktunya mepet, sementara buat proses teater tuh kayaknya Panjang ya? Nah, yang bikin lu pede buat ngerangkul, ayo kita berkomunitas di dunia seni, terlebih lagi khususnya teater gitu. Itu apa tuh yang bikin lu percaya diri untuk hal tersebut? Ya kalau yang bikin gue percaya diri, pertama satu rasa dulu nih semuanya nih anak-anak nih. Kayak gitu yang gua tanemin di anak-anak itu bukan dulu soal teater itu apa sih gitu secara teoritis, bukan, tapi gua ajak main aja dulu yang tadi itu obat pusing gitu. Kita pusing nih. Sama rasa nih kita pusing nih, kita banyak tertekan. Ayolah kita lampiasin di teater gitu. Temuin rasa mereka cinta dulu aja di teater. Begitu mereka udah rasa cinta, udah rasa suka sama teater, mereka gua ajak latihan di rumah pun ayo gitu. Mau latihannya panas, hujan, dari rumah dia mungkin jalan. Yang sering tuh dari Kayu Manis atas ke rumah gua jalan tuh lumayan tuh. Iya. Tapi kalau udah Karena masuk dia udah suka ya kan? Sikat aja ya. Sikat aja gitu. Oh, jadi memang lu percaya diri karena memang ngeliat potensi yang sama. Pertama, jadi lu ya. rangkul Ya. daripada begini-begini doang nggak jadi Ya, hasil, makanya lu bener. karyain kayak gitu ya. Iya. Tapi dari awal terbentuknya si Ras ini, awalnya berapa orang doang tuh, Yeng? Kalau awalnya jadi pertama ini karena gua ngajar di 2 sekolah dulu ya. Gua ngajar di SMK 1 sama SMK Permata. Nah, awalnya dari benturan dulu sebenarnya. Kita nggak puas nih kasarnya cuman ngisi acara di sekolah-sekolah doang. Nah, banyak rekanan juga yang minta buat tampil gitu, buat acara perusahaan apa segala macam. Jadi ikut berperan. Nah, itu ngebawa nama sekolah kan nggak gampang, apalagi buat ngisi acara di luar. Nah, karena benturan itulah, oke lah, gua mau prek tai kucing soal nama gitu kasarnya, yang penting bisa berkarya gitu. Akhirnya anak-anak, ayo kita tetap mau berkarya di luar. Kalau sekolah emang sekiranya nggak bisa mengakomodir gitu, ya udah kita bawa bendera lain aja Ya, gitu. bener. Tetap bisa jalan. Nah, akhirnya bergabunglah dulu awalnya dari SMK 1 dari SMK Permata. Gabunglah nih dia berdua Ras gitu. Kolaborasi itu. Gua gabungin gitu di saat teater ada festival saling gontok-gontokan dalam artian kita adu karya gitu. Kalau gua Menyatukan. aja gitu. mantap, Karena mantap seni tuh. itu bukan buat diadu kalau Iya, buat gua. bener. Iya, Gitu. kita di satu padu lah ya kan. Walaupun iri dalam sisi positif berarti. Betul. Kayak misalnya, kok dia Ayeng kepikiran ya bikin jalur cerita teater yang kayak gini, kenapa bukan gue kayak gitu. Lo nggak apa-apa tuh kalau menurut gue. Bener. Jadi biar Iya. menumbuhkan ataupun melebarkan lagi Iya. kan. Bukannya iri dan kayak anjing Ayeng bagus banget bikin kayak gitu, masa gua nggak bisa sih. Bukan. Itu kan jatuhnya negatif. Atau kita bisa ayolah kita bikin lebih bagus dari Ayeng, kita jatuhin Ayeng. Nggak kayak gitu ya. kayak gitu. Ah. Tapi kalau sekarang nih Yeng, Ya. menurut lu perkembangan teater di era Milenial. Milea. Dilan, jangan rindu. Milenial itu kayak gimana ya menurut lu? Kalau buat emang itu tantangan sebenarnya sih. Iya. Regenerasi itu, masalah regenerasi itu tantangan, mungkin setiap komunitas juga itu tantangannya gitu. Nah, ngadepin yang sekarang emang rada agak susah nih. Karena dari faktor orang tua juga kalau gue di sekolah. Karena orang tua ini kebanyakan juga umurnya masih pada muda-muda nih, Oh iya. Jadi dia Iya. banyak
inilah gitu loh. Kalau sekarang kita lihat lebih kritis. Dari bukan cuma ke sekolah doang tapi ke pendidikannya juga gitu. Kalau zaman kita sekolah masih kena pukul, kena tampar ya biasa aja. Betul. Kalau sekarang mah Dikit-dikit ya udah. Iya, lapor. Ya kayak gitulah. Padahal Jadi, salah anaknya sendiri. Iya. itu dia gitu. Kalau dari minat anak muda gitu ya alhamdulillah masih ada lah gitu. Kalau buat yang gue pegang gitu itu masih ada. Berarti gitu. tetap yang Rolangkul tuh emang yang benar-benar mau aja Yang ya? benar-benar mau gitu, yang benar-benar mereka mau, terus yang mereka mau berkembang ataupun mereka yang mau mencari jati diri kasarnya. Tepatnya di situ. Tapi itu mayoritas orang udah pasti bisa gitu berdrama gitu kan, mendramatisirkan dirinya untuk di dunia teater Iya, gitu. iya. Udah bisa berarti ya. Kalau Atau masih ada yang belajar. ya, kalau konsep itu sih sebenarnya kita terus belajar tuh. Oh, Terus jadi aja belajar gitu. Jadi nggak ada merasa udah bisa gitu ya. Ada merasa udah bisa, udah selesai itu pementasan ya balik lagi ke nol lagi kita belajar lagi, kulik terus. Keren-keren seru tuh. Sapi itu Jadi kita punya gelas satu nggak penuh-penuh tuh Nggak ya. penuh-penuh. Iya. Mendingan isi setengah tapi itu daging semua. Iya. Daripada isi penuh tapi penuh sama nama gaji, Bang. Betul, Nah, betul itu Pak, dia. gelonggongan. Iya. Gelonggongan. Iya. Kosongin gelas lo. Iya. Kayak gitu bener. Nah, untuk apa namanya? Pertunjukan sendiri nih, Nah, Eng. Untuk mempersiapkan pertunjukan nih dalam teater, itu apa sih yang perlu disiapin? oke. Kalau gue sih biasanya ke anak-anak nih, balik kayak kita tadi tuh sebelum kita ibaratnya berangkat ke perang nih, Iya. dari banyak kepala itu kita satuin dulu nih kepalanya. Tujuan kita mau mentasnya apa nih? Kalau nggak ada tujuannya, masing-masing individu nggak punya tujuan cuma ikut, itu mendingan mundur lah. Mendingan nggak usah ya. Oh, jadi Kalau gue bilangnya ke anak-anak, lu kalau hidup atau lu proses nggak ada tujuan kayak lu main bola, tapi nggak ada tiang gawang. Bener. Gocek kemana doang, tapi nggak ada hasil akhir. Kayak main gitu. kucing-kucingan ya. Kucing-kucingan, pementasan pun jadi cuma sekedar eksistensi doang gitu. Nah, gue nggak mau yang mempertahankan komunitas cuma buat sekedar eksistensi biar kelihatan di luar kita. Wah ini teaternya bagus nih ini segala macam, tapi di dalamnya kita rusak lah. Gua nggak mau. Jadi gitu. artinya namanya tujuan dulu Tujuan yang dulu. dipersiapkan untuk pementasan awal Iya. gitu ya. Dan gua pun nggak ngebatesin pola pikir anak-anak gitu. Lu tujuan lu mau ikut proses ini apa ya beda-beda ya itu lebih bagus. Tapi kita punya satu tujuan utama nih. Tetap ya harus ada ya. Tetap tujuan utama dari tim kita ini apa? Si ras ini Si gitu ras ya. ini apa gitu. Tujuannya. Tujuan pribadi lu terserah dah. Tujuan Misalnya pribadi mau apa? dilihat sutradara atau apa Ah. bodo amat ya gitu. Iya. Malah harus kalau gue bilang sih harus. Oh, harus Jadi, ada ya? Harus ada biar dia lebih kepacu lah gitu kasarnya kan. Biar kalau ada tujuan enak gitu ngejar Iya, target. bener. Kalau nggak ada tujuan ya sayang gitu. Jadi selalu takutnya stuck di situ stuck aja di ya. situ. Makanya gue selalu bilang juga ke anak-anak kalau teater nggak bisa bikin lu berubah jadi lebih baik, mendingan lu keluar. Oh. Intinya Minimal di gitu. kehidupan dia ya. Minimal di kehidupan dia. Kalau belajar acting doang gue bilang semua orang bisa pasti acting, bisa dari mulai betul. bangun tidur sampai lu tidur lagi. Tiap hari kita berakting bro. Gitu. Iya. Iya. Bohong aja kan udah acting itu Ya, bohong aja speak lu ya kan. acting, Speak iya kan. Lagi di mana lu? Waduh, gua lagi nganterin nyokap, padahal Nah, baru bangun. iya. OTW bro. Padahal mah masih main HP. Nah, itu dia ketika teman lu percaya berarti lu udah bisa Memerankan itu dengan baik ya. memerankan itu dengan baik gitu kasarnya. Tapi yang kalau proses selama lu bikin pementasan nih, proses perizinannya itu kayak gimana ya? Dari awal sampai akhir terjadi pementasan. Oke. Perizinan paling gue yang gue prioritasnya pertama pemain dulu nih, pemain terus tim produksi itu dulu izinnya. Izin ke orang tua, izin Oke. izin ke orang tua dulu dah intinya kayak gitu. Kita bikin surat izin. Dispensasi gitu ya. Surat izin, terus di situ juga ada tanda tangan yang mana orang tua udah menyetujui Si anaknya anaknya ini. ikut proses. Oh. Jadi kita dari awal misalkan proses mau 2 bulan nih, 2 bulan kita udah punya jadwal latihan. Jadi setiap lu minggu ini lu harus kasih jadwal karena di sini ada latihan. Orang tua lu juga nggak bisa ngelarang karena di awalnya dia udah ngizinin. udah surat. Jadi awalnya dari pribadi masing-masing Iya. dulu ya. Tetap ya harus dari Tetap doa ibu ya. Doa Iya, ibu, iya. restu ibu. Restu ibu. Iya. kayak gitu. Kalau udah selesai dari itu kalau di lingkup pertunjukannya barulah kita ke bootpub dulu. Ke venue. Nah, venue-nya. Sebelum ke venue tuh langsung ke venue setelah perizinan itu ya? Perizinan ke orang tua dulu ya tempat yang kita mau pakai di mana gitu. Kalau misalkan di Kemuning Gading, kalau di Bogor ya kita langsung ke
Budpar buat nentuin tanggal apa Itu gitu. biasanya langsung ke siapanya tuh, Yang? Ya. Apakah lewat OB-nya, nitip dong nih mau ngajuin atau lewat resepsionisnya atau ordal ya. Iya, atau ke siapanya tuh? Kalau Langsung mau sih, keizinan. kalau izinan langsung kita ke dinas pariwisata. Dinas pariwisatanya Kita tuh. langsung ke dinas pariwisata, kita cari jadwal lah gitu kan, cari jadwal, nentuin tanggal, barulah kita berjalan kayak Oh, jadi langsung ke orang dinas pariwisatanya sendiri ya. pariwisatanya sendiri. Nah, melanjutkan pertanyaan yang tadi tuh Iya. dari soal perizinan, bagaimana soal perizinan. Sekarang gue mau nanya, lu sendiri nih bagaimana nih memilih seseorang untuk berperan dalam teater? Oke, kalau gue pribadi mungkin setiap sutradara, setiap director punya cirinya masing-masing atau punya kalau gue pribadi gue nggak pernah nge-casting pemain nih. Ini bedanya mungkin gue sama sutradara yang lain. Oh, lu nggak ada casting Gue ya? nggak ada casting karena menurut gue lebih baik orang nggak bisa tapi mau belajar daripada orang yang udah bisa malah gampangin prosesnya belajarnya. Gue nggak mau kayak gitu. Yang orang-orang itu biasa dibilang so jago ya. Nah, so jago kalau orang kalau udah ada star syndrome, wah itu udah repot. Nah, iya, kalau ribet. diras nggak bakal kepake orang kayak gitu. Oh, Nggak bakal kepake. jadi lu lebih memilih dari minat. Iya, Ya, bener. jadi nggak melalui casting, lu pinter acting atau kagak, tapi minat kagak ada buat apa gitu kan? Itu dia. Jadi lu lebih memilih untuk pemeran lebih ke arah minatnya Iya, ya. iya. Dia belajar mau atau enggak, yang penting minatnya dulu. Tapi ngopi dulu. Oh Biar iya. santai. Udah Kopi disuguhin Tapi gak enak. ini tadi dari Sirkulo kopi. Sirkulo. Apa Beo Sirkulo kopi Beo? passwordnya. Sirkulo kopi, Kopi enak, tidak bikin miskin. Alright. Gitu ya. kopi pandan. Kopi pandan. Mantep nih Sirkulo nih. Oke, mantap. Lu gak ingetin gue inget sendiri kan? Mantep gak gue? Udah mulai inget gue sama kerja gue. Bocah nganggapnya kerja di sini kayak outsourcing ya. Iya. Padahal mah kan enak-enak aja ya. Cuma enjoy aja. Ini enak anjing. Bangsat. Pandan, Pak. Parah enak banget. Tadi Aneh, sampai aneh, gimana aneh. tadi bilangnya gimana? Minat. Oh ya, minat. Nah, terus juga gua ke bocah itu nggak satu pemain dia jadi pemain terus enggak. Gua biasanya bukan casting, tapi gua rolling. Gua roll. Karena kalau menurut gua tujuan mereka gabung di ras itu salah satunya ya nggak munafik dia pengen main. Nah kalau yang cuman yang bisa doang yang dibilangnya jago doang yang main, yang nggak bisa kapan kebagian Oh iya kesempatannya? bener. Jadi kapan dia bisanya Kapan dia gitu kan? bisanya, kayak gitu kan. Kalau yang dikasih, nah Kalau itu yang dikasih. bagus juga tuh untuk orang-orang yang recruitment untuk Ya, casting gitu kan. Jangan pilih yang jago. Sebenarnya dalam bidang apapun sih. Ya, kan? iya karena kalau menurut gua kalau di teater nggak ada yang jago sama yang nggak jago sebenarnya gitu. Semuanya bisa asal dia mau Mau atau enggaknya ya? atau enggak Betul. kayak gitu aja. Gitu. Jadi ya kalau orang udah bisa udah pasti bisa. Iya, Ini kan yang belum bisa, Maunya ini. maunya Nah, ini gua ajarin juga- biar bisa. Iya. Kalau nggak diajarin ya nggak bisa ya, Iya, Bang. makanya gue juga sempet tuh banyak tantangan tuh kasarnya tuh banyak tantangan dalam artian tapi gue bisa jawab tuh tantangan dalam artian kayak tadi misalnya casting pemain nih bisa misalnya gue jomplangin banget gitu yang harusnya misalkan orang kaya misalkan harusnya badannya gemuk apa segala macam biasanya kalau casting kan disesuaiin sama tinggi badan Oh, iya, sama iya. Ini umur, miskin apa nih segala kayak macam. gua gini Iya, nih. Nah, iya. iya, bisa gitu itu malah bisa jadi kekuatan dia bisa lebih kuat gitu. Oh. Nah akhirnya gue bisa jawab itu tadi metode gue yang yang rolling itu. memilah. Alhamdulillah kalau di festival ya dapat nominasi aktor aktris gitu. Tahu lah gue udah tahu lah lu Masih menangin dapet maksudnya. menang apa aja gue tahu lah. Oh, ya. tuh ya. Iya. Iyalah. Bonus itu bonus. Bonus itu bonus tuh ya. Iya, tapi Bonus. kalau dilihat di belakang sebenarnya awalnya dia nggak gitu. Nggak gitu ya, iya. Nggak, maksudnya kalau dibilang jago mungkin ada yang lebih jago Lebih, dari dia tapi pasti. karena dia modalnya niat mau belajar ya dia Bisa enggak. lah Reza kira, kan? Hardian juga lewat kalau lo mau belajar Iya, belajar mah. bener. Iya. Yang penting kan Tangan, belajar dulu, dulu tangan gitu dulu. kan. Reza Hardian siapa? Yes, Begitu tuh lu yes. ntar kalau lu bener-bener belajarnya. Iya, kalau bener-bener. Nih, Tapi tapi kalau yang nggak bener mah. Kalau buat lo pribadi buat bikin satu pementasan biasanya lo dalam cerita itu inspirasi lo dari mana ya? Apa dari kehidupan yang sedang terjadi kan realis kayak gitu Iya, gitu. iya. Apa dari yang udah ada atau yang akan terjadi? Iya. Mungkin kalau awal berangkatnya ya sama dari obrolan dulu nih sama Hmm. komunitas gua
bukan nggak pernah, gue jarang bawa ego gue sendiri di dalam pementasan. Tapi lebih ke anak-anak, kita lihat kegelisahan apa nih yang kira-kira lagi kita rasain gitu, soal lingkungan kah, soal apa gitu kan. Kalau semuanya udah ngerasain hal yang sama, kayaknya ini perlu nih kita angkat, kayaknya ini perlu nih kita omongin di publik, ya udah itu yang kita bawa gitu, kayak gitu sih biasanya. Makanya latihan di teateras lebih banyak latihannya itu sharing diskusi gitu. Najemin intuisinya di situ gitu, maksudnya bukannya lagi ke teknis latihan olah vokal, olah kita jarang. Jadi lebih sharing aja lebih ya. banyak sharing gitu. Berarti buat latihan pribadi mah biar dia sendiri Biar dia aja sendiri. ya gitu. Kalau kasarnya lu harus nempatin latihan itu kayak makan. Kalau lu nggak makan ya lu lemes. Kalau kayak lu kayak senjata, kalau nggak pedang nggak diasah ya lu tumpul. Bener. Ya, latihan mah itu jadiin itu aja. Jadi gitu. kebiasaan Kesadaran aja ya kan, sadaran. Iya. Tapi selama di RAS ini bikin panggung itu pementasan ya. Iya. Dari hasil rasa-rasa yang bener-bener bikin lu anjing ini mantep banget nih. Itu yang mana ya? Pementasan yang di mana? Hampir semuanya berkesan sih sebenarnya. Iya. Cuman yang paling ya kan. Pasti ada dah yang lo bikin kayak kok anak-anak bisa ya begini. Iya, nggak nyangka gitu Iya. kan. Itu waktu ke Jogja, mungkin waktu gua sama anak-anak sekolah ini ke Jogja, tapi Ras tuh yang ikut bantu. Karena kalau dipikirin itu nggak mungkin bisa gitu kan. Mungkin bisa gitu. Pertama dari biaya, kedua dari izin, apa segala macem gitu. Tapi karena keyakinannya bareng-bareng, yakin bisa ya bisa gitu. Kita kekurangan dana sampai jual baju bekas. Waktu itu yang gua inget tuh waktu Ramadan itu mungkin hampir sebulan anak-anak nggak pernah buka puasa di rumah tuh. Karena kita jualan takjil. Jadi danus gitu ya. Membuat danus ya. Iya kayak gitu. Dan itu kita seminggu tuh di Jogja tuh tingkat nasional gitu kan. Itu bisa itu nasional. Mantap. Itu bisa berangkat aja itu udah syukur alhamdulillah sebenarnya gitu, kita udah nginjekin kaki di Jogja ketemu sama teman-teman yang lain gitu kan. Apalagi di akhirnya ya dapat bonus lagi, alhamdulillahnya dapat juara 2 kita. Alhamdulillahnya gitu. Mantap. Nggak salah nih kita ngundang dia ya. Iya. Menurut gua itu berkesan. Terus juga kemarin juga anak-anak ke Surabaya juga sama. Pokoknya setiap proses kita yang jauh, yang bikin kita kompak justru karena keterbatasan. Kalau menurut gue yang bikin anak-anak solid gitu ya karena keterbatasan. Kita nggak ada dana, kita nggak ada apa. Sama. Jadi dibangun solidaritas dari situ tuh ya. Dari situ kita bangun ya. Keterbatasan. Jadi jangan sampai. Nah ini juga mungkin pesan juga nih buat yang lain. Ketika lu banyak berbenturan, itu harusnya kalau kata Tan Malaka itu kan terbentur. Itu bener ya. Kalau menurut gue itu gue masih pegang tuh selama berproses. Kalau kita manja dalam artian kita nggak ada dana ya udah lu malah bisa ngapa-ngapain, berkarya pun nggak munafik ya, lu butuh dana. Ketika lu nggak ada dana masa lu nggak bisa berkarya. Iya. Kayak gitu. Jangan pasrah gitu kan. Jangan malah terbentur hancur. Iya. Jangan. Terbentur. Jadi hasil terbentuknya itu dari hasil terbenturnya, Wak. Dari benturan-benturan yang terjadi gitu kan. Gokil. Di dalam teater ataupun drama lah ya. Iya. Itu kan dialog dan monolog. Itu maksudnya kayak gimana sih tuh? Kalau dialog dan monolog tuh dalam teater drama tuh seperti apa sih maksudnya gitu? Kalau mungkin ini ya dari katanya aja tuh udah beda sebenarnya. Kalau berdialog itu dilakukan sama 2 orang, 1 orang atau lebih ya? Lebih. Kalau monolog cuma sendiri. 1 orang sendiri gitu pementasannya kalau dialog atau monolog. Tapi monolog itu masuk ke dalam kategori teater ya? Iya, teater. Sebenarnya di monolog juga ada aktor pasif disebutnya. Dia ngajak main orang. Kan kalau misalkan berdialog aktornya aktif nih, gua ngajak ngomong. Kita berdialog ini berdialog nih kan, dia juga ikut ngomong. Kalau di monolog ada aktor pasif di mana dia nggak ikut ngomong gitu. Maksudnya nggak kayak figuran aja dijadiin gitu objek. ya. Kalau itu jadi ya. kita jadiin objek gitu. Kayak stand up gitu bisa dibilang monolog nggak ya? Banyak juga jadi tuh kayak misalkan storytelling apa segala macem gitu, dongeng gitu. Itu ya kalau kita lihat sepintas ya mungkin itu ya sama gitu, storytelling misalkan bercerita gitu kan. Kalau misalkan kita bedain kita samain sama monolog sebenarnya sama, mungkin dari kemasannya. Terus dari audiens yang kita tampilin siapa nih? Kalau misalkan dongeng kan lebih ke anak-anak, ceritanya lebih ke fable tentang binatang, tentang apa gitu kan. Kalau monolog ya lebih
lebih luas lagi. Lebih luas ya, Lebih luas jangkauannya ya. Jangkauannya ya kayak gitu. Yang intinya sih yang pasti sih seni pertunjukan gitu. Oke. Seni pertunjukan. Terus kalau di teater itu cara buat berorientasi buat ngebangun animo masyarakat umum gimana ya? Kayak buat ngajak-ngajak, wah teater nih, teater Iya, nih. Itu pasti PR sebenarnya, kalau dibilang PR mungkin ke PR buat bersama gitu. Iya. Gimana caranya nih kasarnya nih orang mau nih sedikit pindah dari bioskop ke teater nih. Nah, itu Kayak gimana gitu, tuh? Nah masalahnya si bioskop ini kalau di VO-nya ini ngomongnya teater satu, Nah. selalu ngebangun dengan itu. Iya. ya. Heeh. Nah kayak gitu, kalau gue pribadi sih gue sama Ras setiap 17-an tuh biasanya mengenalin teater tuh aktif tuh ke kampung-kampung tuh. Oh, itu jadi biar ngebangun ya. Bangun dulu gitu. Kalau bahasanya memasyarakatkan teater dah, mungkin Betul. orang belum tahu teater itu apa, drama itu apa gitu. Kayak dari ceritanya mungkin kalau gue punya strategi gitu ya, gue lihat dulu nih masyarakat suatu tempat lah gitu kasarnya, sukanya kayak gimana sih gitu. Bikin mereka suka aja dulu. Kalau mereka udah suka walaupun jauh juga pasti dia datang. Pasti dia datang gitu. Mantap. Jadi awalnya dari kepo dulu mungkin ini apaan sih gitu kan. Dulu sih gitu. Kalau kan. emang dia tertarik ntar lanjut gitu kan. Itu. Pokoknya kesan pertama orang nonton diusahakan gitu biar menarik, biar dia juga bisa ngajak teman-teman dia yang lain gitu. Iya benar. Kalau kesan pertamanya udah nggak menarik ya mungkin langsung ya udah ditinggalin. Berarti kalau gua nggak salah tangkap misalnya gini Yeng, Nah, lu tinggal di daerah mana tuh nama kampung lu Yeng? ya Semurangi. Sumurwangi. Nah. Misalnya demen sama pementasan yang lucu-lucu. Nah, lo bikin pementasan yang lucu-lucu Yang dulu. lucu-lucu dulu ya kayak gitu. Gitu. Jadi kan kita continue tuh yang tadi Ras tampil ke setiap kampung tuh ya, ada di Apio, dulu kita terus di daerah Gujir, daerah Petakan Salam, di mana lah gitu ya. Cirebut juga ada kan 17-an. Nah, itu aja setiap 17-an otomatis yang ditemuin salah satunya ya teater itu drama, gitu. ya. Ada dramanya nggak nih? Kalau ada pada datang begitu beres ya udah bubar gitu. Benar. Itu juga kan bisa jadi barometer kita gitu. Benar. Ternyata udah mulai nih ada yang ada yang sadar, ada yang gitu sadar kan, ada yang gitu kan, tertarik, ada yang ya kan. tertarik gitu. Kayak gitu sih. Karena kan puncaknya di 17 Agustus ya kalau di kampung gue pribadi. Iya. Ini di kampung lu pernah ada teater ya? Iya, Iya. puncaknya 17-an itu tuh acara drama, Brat. Iya. Kayak gitu. Kayak gitu. Ngelibatin anak-anak. Iya, ngelibatin Iya, anak. ngelibatin Karena anak. ya kayaknya itu hal yang menarik sih untuk ditonton Emang dan bener dinanti sih, gitu kalau kan. gue ngeliat dari sebagai orang penikmat gitu ya, Iya. gue penikmat apapun sih. Heeh. Kayak ngelihat setelah gue kan nggak tahu tentang proses si pementasan ini, teater ini. Heeh. Emang bener kata dia sih, dia sebenarnya sebagai pembina pak, ya bener harus nurunin egonya dia. Iya. Nggak bisa benar. dong, misalnya Ikut, ada adegan iya, emosi, ikut. terus si pemeran ini ngeluarin emosi segitu doang. Ayo kayak enggak lu kurang emosi, Iya, kayaknya nggak nggak bisa, bisa tuh nggak ya. bisa. Oh ternyata emosinya dia cuma sampai segini doang nih bentuknya. Betul. Jadi kita harus bisa lebih mengemas lagi nih biar masuk ke sama dia kayak gimana gitu Jadi, ya. kayak secara nggak langsung ngasih tahu edukasi. Oh Iya. ternyata orang emosi tuh nggak harus meledak-meledak. Ya, itu Oh, dia. yes. Apalagi kita ngomonginnya soal perasaan orang beda-beda. iya. Misalkan contohnya nangis nih. Iya. Orang juga beda-beda. Iya, Nangisnya benar. ada yang Ada yang segan. segan, ada yang dia diem doang juga. Ya itu ya sedihnya dia Iya. segitu, kayak gitu. Maksudnya jadi takaran itu yang kita mesti tahu juga tuh sebagai penggarap gitu maksudnya. Iya, iya. Kayak gitu sih. Mantap, Nah, mantap, mantap. kalau teater atau drama sendiri kan pasti nggak terlepas dari seorang seniman lah ya, bisa dikatakan Ya, seperti bisa, itu ya. Bisa dikatakan Ya kan? seperti itu. Nah, stigma seniman ini di mata masyarakat menurut itu kayak gimana? Nah, ini mah gue bukan aja maksudnya jujur Iya. aja. Kalau gue pribadi sih masih miris, tapi gue juga nggak berhenti berjuang lah kasarnya gitu lah Tapi ya. maaf deh, gue potong lu ya. Kayak misalnya gini yang Nah, kita ngebahas seniman soal penyair deh. Iya. Kayak misalnya Sapardi, Iya. Kopi Nurbo. Itu Ah. dikenalnya di umur-umur usia senja lah ya. Iya. Kan maksud gua dari dia muda dia udah mulai kan. Iya, udah Kenapa mulai. baru sekarang gitu loh? iya iya. Gitu. Nah, itu stigmanya seperti apa sih Heeh. masyarakat melihat seniman Kayak tuh? telat banget. Nah, ya itu balik lagi proses ya. Mungkin kalau kita lihat seniman-seniman yang sekarang terkenal, kalau kita tarik lagi ya dia buat jadi terkenal, buat karya bisa dinikmati Dinikmati itu orang. butuh prosesnya nggak lama. Makanya tadi gue bilang Ras itu baru 8 tahun 8 tahun tuh baru gitu. Makanya kalau menurut gue pribadi ya banyak yang lebih dari itu, ada yang udah 10 tahun, mungkin ada 20 tahun gitu. Nah tapi karena di Ras ini kebanyakan anak muda, jadi semangatnya masih muda gitu. Kita selalu gelisah kalau misalnya kita diem di situ aja tuh. Selalu ada apa yang mau kita buat gitu. Nah Iya. tadi soal
stigma kalau menurut gua gitu. Buat Apalagi lu di orang pribadi tua gitu ya. kan, karena lu sendiri ya bisa lah dikatakan seniman kan, karena lu Iya, iya. selaku penggiat dari Seniman itu. lah anjing udah bikin juara nasional. Makanya, iya. Gila. Lo mau ngerendah apa lagi lo ya gitu. Kita kalau ngoper di luar ini sering ngerendah mulu si anjing. Nah, lu sendiri gimana tuh merasakan stigma tersebut? Kayak gimana sih masyarakat ngelihat seniman? Kalau menurut gua sih, gua kadang rada mirisnya gitu, seniman masih banyak dipandang sebelah mata. Iya. Karena orang cuma ngelihat dari luarnya, dari pakaiannya, dari ekonominya segala macem kayak gitu kan. Nah, mungkin gua pengen juga apa sih ngomong lah gitu ke masyarakat kalau misalkan seniman juga ada yang bisa sejahtera gitu maksudnya Iya, gitu. pasti. Karena kan kalau orang tua kan ngomong lu ngapain sih jadi seniman, ngapain sih main teater, suram lu hidup lu ini segala macam kayak gitu. Mungkin kan dari situ gitu. Kalau dibilang stigma itu udah ada dari dulu, mungkin dari dulu makanya ngerubahnya agak sulit tuh ngerubah dunia teater, dunia gelap kasarnya kayak gitu. Yang dibilangnya nggak punya masa depan lah apa segala macam, lu kalau udah lulus mau ngapain, sementara orang tua lupa gitu. Iya. Kalau kampus pun itu ada kampus kesenian. Iya. Yang ngurusin soal musik, soal teater, soal segala bentuk pertunjukan seni lah. ya itu diurusin gitu. Nah, banyak yang belum sadar akan itu gitu kalau menurut gue pribadi, apalagi ya soal teater. Kalau menurut gue teater itu ibu dari segala seni ya teater. Iya benar. Karena di situ ada seni musiknya, di situ ada seni rupa-rupa lah ya pokoknya ya. Iya. Taruhnya kayak di Kemuning Gading ya kan. Iya. Di kita bilang teater tadi tempat ya. Taruhlah di Kemuning Gading ini teaternya ya. Iya. Tapi kan di situ ada pementasan drama, musik, segala Iya. macam kan di sana, Pak. Iya. Zaman kita sekolah kan di situ kita Taunya tahunan gitu. nih. Iya. Musik di situ mulu ya. Iya. Iya, kayak gitu. Iya, Dan di iya. jam teater juga kan ada seni musiknya tuh. Iya. Bikin suasana Iya. apa segala macam ya, itu bisa ngembangin bakat gitu. Apalagi musik-musik di teater gila kayak suara air hujan rintikan air bisa dibikin aja, Pak. Parah, Pakai yang suara bambu-bambu angin, itu. ya kan, suara naungan anjing. Au. Au. Wow. Tapi yang dari segitu banyak kayak pertanyaan tentang teater, kalau lu sendiri di teater ini lu ingin menghidupkan teater atau hidup di teater ya? Nah, ini pertanyaannya rada menjebak ya. Rada Lo menjebak. mau menghidupkan teater apa lo numpang hidup nih di teater nih? Kalau menurut gua nggak mungkin kita bisa hidup di teater kalau kita nggak menghidupkan teater. Waduh. Itu jawaban paling aman. Paling aman. Itu paling aman. Bisa lo ngelese lo, bisa lo. Gila. Tapi emang bener, lu jangan bergantung hidup dari teater. Kalau misalkan berkarya lu aja masih setengah-setengah. Lu sendiri belum bikin apa-apa. Lu sendiri belum bikin apa-apa, baru 3 kali berkarya terus nggak ada peminat udah ngerasa teater nggak bisa menghidupi gua. Lah udah bikin apa? Iya, Iya kan? lu nggak berkarya. Ya paling orang di dalam teater ngomongnya, ya lu udah bikin apa di teater gitu doang. Itu kayak Benar. Kacau juga ya. Iya. Kalau orang yang kayak gitu berarti. Iya banyak Pak, kayak di komunitas ini mah di luar teater ya, misalnya di musik ya. Iya. Dia ngajak kayak dia tuh seolah-olah sebagai orang yang peduli akan musisi yang baru muncul nih. Diajak sama dia main keluar-luar ya. Iya. Taunya pas sampai di acara penyong udah dijanjiin, Regis bayar. Waktu sampai sono tai. Kecele juga Iya, ya. cuma gua cele. Ada juga tuh ya kayak Ada gitu tuh ya. kayak gitu. Apa tuh? Kalau itu Ada. Orangnya yang kagak kurus. itu makelar itu. Parah. Makelar, tapi di teater sendiri ada tuh makelar kayak gitu tuh. Insya Allah sih nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Aman lah, Jangan mudah-mudahan ya. sampai kayak gitu lah. Teater Amang. Iya. Nah, lu sendiri nih bisnismen atau seniman? Karena kan banyak nih orang yang menghasilkan penghasilan, meraup keuntungan tuh melalui seni. Iya. Artinya kan itu dibisniskan kan, Iya, dibisniskan kan. Itu lu sendiri menempatkan diri. Kopi seperti dulu apa? dah sebelum jawab ya, Gorena. Kopi dulu. Cas lo, coy. Mantap. Apa dua-duanya bisnismen sekali? Psikolo mantep bener. Pokoknya kalau gua yang tadi itu karena gua masih ngerasa belum bisa dihidupkan oleh teater, gue cari penghidupan dari yang lain. Gue nggak mau nuntut teater atau gue nggak mau bergantung di teater. Kalau gue masih sadar di lingkungan gue masih belum banyak yang bisa mengapresiasi gitu. Akhirnya gue usaha, tapi nggak jauh-jauh dari teater kayak gitu.
Oh, berarti kalau Sandiaga Uno kan bilang jangan samain bisnis sama politik. Nah. Kalau lu jangan samain bisnis sama teater gitu. Iya, kalau menurut gua ya jangan meskipun nantinya akan menghasilkan tuh ya. akan menghasilkan kayak gitu. Ya gitu sih kalau menurut gua ya. Jadi nggak bisa dikatakan bisnis tuh ya, penghasilan dari seni ya. Nggak bisa. Berarti lu milih tinggalin teater atau bertahan di teater Ren kalau si teater ini nggak menghasilkan? Iya. Kalau gua sih kalau sampai detik ini sih gua Iya. masih bertahan gitu. Masih bertahan di teater walaupun nggak menghasilkan gitu. Karena gua masih percaya kalau gua berusaha pasti gua dapat gitu. Kalau masalah jadi gini, yang selalu ini prinsip pribadi gua gitu. Rezeki itu bukan selalu soal duit. Temen banyak gitu. Oh iya. Kesehatan juga itu rezeki gitu. Bener. Kalau menurut gua ya, jadi kalau di teater nggak duit gua oke, misalkan nggak dapat, tapi kesenangan, kepuasan batin gua dapat. Apakah yang banyak duit itu senang? Belum tentu. Belum tentu kayak Betul, gitu. betul. Kalau menurut gua ya. Apa koruptor itu hidupnya bahagia? Belum tentu. Nggak tahu sih, Brad. Iya, Belum iya. Nggak tahu. Kalau nggak punya pikiran Belum mah tentu. dia ya. Kayak bahagia aja sih. Kayaknya. Kayaknya ya kan. Di penjara aja Hati-hati. enak. Novel udah mulai ini nih novel nih. Mampus lu pada lu tampang. Wah. Iya dari bansos saya, Pak. Potong cepet. Itu dia. Potong cepet, potong ceban. Potong ceban, potong cepet buat bangun pos RW. Gila, Yeng. Minta sumbangan dari uang sumbangan kan aneh ya. juga. Astagfirullahaladzim. Ada pertanyaan lagi kagak lu? Ya, lu lah yang nanya tadi gua. Oh iya, lu ya. Baca dulu lu. Baca dulu, Brad. Soalnya banyak banget, nggak nyambung nih di kepala gua nih. Biasa yang gua kalau bikin pertanyaan nih Iya. dia nih ya, Nah, paling cuma 10. Kayak sama Om Bulls kemarin tuh 10. 10. 10 cuman Anaknya banyak. iya. Dia bikin pertanyaan buat lu sampai 17. Oh. Buset dah kata gua. Karena teater, Pak, buat gua menarik gitu. Iya. Gua pengen banget tahu nih teater tuh seperti apa nih. Lu rela lapar apa demi garap teater? Rela lu lapar? Ya benar, gua udah kayak gini mungkin jawab kali ya. Udah menjawab kali. 3 kali lu sama kayak gua makan banyak tapi tetap kurus ya. Berarti lu artinya rela lapar, yang penting teater jalan ya. Teater jalan. Boleh. Teater jalan ya. Sabi. Tapi Yeng, keuangan yang didapat dari seorang seniman, ini mah menurut pribadi lu aja ya. Ya. Itu penghasilan atau keuntungan atau bonus gitu. Kalau dari seniman ya bonus dari apa yang udah kita tanam gitu. Kalau menurut gua ya kayak misalkan gini deh, yang gua rasain nih, gua banyak nanem misalkan gitu dari gua ngajar Teater seni gitu ngajar lah. teater, ngajar seni segala macam. Nah akhirnya gua sekarang buka usaha di jasa perwidingan duniawi ini. Wah, apa tuh nama Instagramnya tuh Yeng? Ras Project. Ras Kalau Anda mau Project. nikah, pakai jasa kami. Nanti Ras Project. ada nih. Dagingnya dijamin empuk. Bukan daging, Pak. Oh, bukan Bukan daging. ya. Oh berarti nggak ada cateringnya tuh ya. Berarti pelaminan Anda dijamin enak. Enjoy. Ya kayak gitu. Nah dari anak-anak gue yang dulu pernah ikut sama-sama proses, ya dia pakai jasa gua gitu. Jadi wah itu jadi udah kebentuk tuh. Wah. Secara otomatis tanpa gua sadarin, karena gua ngelakuinnya juga ikhlas ya, feedbacknya juga ada lah gitu. Kalau menurut gua itu keuntungannya gitu. Tapi kan kalau bicara bonus kan kita nggak mengharapkan. iya. Nah tapi kan seperti yang kita ketahui orang ngejual lukisan aja Seperti kan. yang kita ketahui. Iya seperti itu. Ada yang diharapkan kan dari karya lukisan yang dijual. Iya, iya, artinya kan dia menginginkan penghasilan nih dari karya gua. Iya, Kan benar. artinya itu bukan bonus dong. Tapi Nah, gue gitu. yakin kalau seniman-seniman yang bener-bener jiwanya seniman gitu ya nge. Lu di teater, pelukis di lukisan, penulis di puisi atau apa gitu cerpen. Kayaknya target awal dia kayaknya bukan uang deh, Yeng. Tahu deh lu setuju atau enggak? Target utama dia tuh pencapaian atau keuntungan terbesar dia tuh karya dia dinikmatin orang. Iya. Bener gak sih yang kayak gitu? Bener. Kayak gitu ya. Ya, tapi itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Iya, gitu. makanya gue bilang seniman yang bener-bener seniman tuh iya. darahnya yang ngalir tuh udah kayak puisi, Betul. teater kayak gitu. Nah makanya itu kalaupun tadi kalau ngomongnya bonus atau keuntungan sebenarnya bisa kalau menurut gua ya, tapi dipisahin antara pengkaryaan dengan Penghasilan. bukan penghasilan, Bisnis. dengan tim produksi.
Kalau menurut gua itu bisa dibedain gitu. Kasarnya ya itu bisa dibedain karena kalau yang tadi itu kita nggak munafik gitu. Ketika orang dibenturin sama kebutuhan sehari-hari, idealismenya dia bakal kalah sama realistisnya. Kayak gitu kalau menurut gua ya. Betul. Nah, orang teater harusnya lebih peka kepada hal itu tuh. Kalau menurut gua pribadi ya, itu emang kita dianggap tabunya kalau kita udah membicarakan soal keuangan. Makanya di teater kan ada tim produksi. Biar mereka yang memikirkan soal kebutuhan apa segala macam. Senimannya memikirkan soal pengkaryaan. Kalau senimannya memikirkan juga produksi apa segala semua, kalau menurut gua nggak akan beres. Berarti si tim produksi ini bukan seniman ya? Kalau misalkan menurut gua ya pasnya jangan tetap aja tim produksi tim gitu. produksi karena kalau seniman yang ngejual nggak bakal beres, Pak. Nggak bakal beres. Pasti gini, misalkan gua pemain teater nih. Ini sering nih kejadian. Kita mau buka tiket berapa nih? Kita mau buka tiket berapa misalkan. Ada yang nyetok nih orang seniman juga misalkan 20.000 kata seniman yang satu lagi. Kemahalan segitu mah. Goceng. Karya gue itu nggak bisa dihargain dengan uang. Habis. Putus tuh ya. Itu sih yang misalnya yang bilang 20.000 itu, tapi setiap karya itu berharga. Itu gimana tuh? Itu makanya yang ngomong itu biarin orang-orang produksi. Jadi nanti saling neken nih kasarnya ini kalau menurut gue ya, kalau yang mungkin ini bisa jadi sehat gitu. Si orang produksi kenapa bukan seniman, dia bisa ngomong gini. Gue nggak mau tahu karya lo harus bagus karena gue jual tiket ini keluar segini mahal nih. Kalau lu nggak bagus, kedepannya lu bikin medsos lu nggak bakal ada yang nonton. Kasarnya ya kalau misalkan mau teater ini mau dijadiin industri kasarnya. Kalau misalkan kita mau dapat income, dapat penghasilan di dalamnya gitu. Nah di seniman juga ibarat kasarnya bisa neken si tim produksi kasarnya. Gue udah gak kerja nih 3 bulan nih. Gue nggak mau tahu selesai gue pentas, anak istri gue nih bisa nih beli susu nih. Kalau misalkan nggak lu jual lu gimana lu? Jadi kan sebenarnya itu kan saling neken, tapi kalau menurut gue sehat. Nah seni yang udah bisa berjalan kayak gitu ya di musik gitu kalau menurut gue ya. Seniman musik nggak pernah jual tiketnya sendiri. Selalu dari si apa sih di bang eventnya, IO-nya ya, sendiri ya. Sendiri. Kalau orang musiknya yang juga turun buat jualin tiket nggak bakal beres, Pak. Kalau menurut gua ya kayak gitu. Itu benar, setiap karya itu emang butuh harga. Pasti berharga maksud gua ya, sejelek-jeleknya. Nah gitu, butuh apresiasi kan ibarat kasarnya. Assalamualaikum. Woi, apaan lagi nih? Ada lagi nih buat narasumber. Latte art. Lu doang ya. Terima kasih. Lu doang ya. Mantap ini. Kalau yang bikin lu ini mah nih, pertanyaan udah habis tuh, masih pengen ngobrol aja. Betul, yang bikin lu pede nih. Kayaknya karya gua layak deh dijual gitu. Kayaknya karya gua layak deh ditampilin. Itu apa tuh yang bikin lu pede kayak gitu tuh? Sedangkan lu sendiri nggak tahu nih harus minta penilaian ke siapa. Kalau temen kan pasti oke aja Pak, bagus Pak. Karena Om Bul kemarin bilang gini nih, Om Bul Super Glad videonya kemarin bisa lo tonton. Dia ngomong begini ya, sebagai bahan, dia bilang sih testimoni gitulah. Lu punya karya apa, lu kasih unjuk nih karya lu ke 10 orang deh minimal, tapi ke orang yang nggak kenal. Lihat tanggapannya kayak gimana. Karena kalau orang yang kenal cuma pasti bilangnya enak nih, bagus. Nah kalau sendiri tuh gimana tuh yang bikin pede tuh? Ada misalnya lo mau ngegarap satu pementasan ceritanya tentang perjudian ini, judulnya gitu. Lo masih nanya ke dalam si ras ini atau lo testimoni keluar juga, gimana nih menurutnya? Nah dari ras sendiri ya itu udah ada ya, kalau dibilang udah ada tim penelitinya gitu ya, ada pengamat tuh ya. Pengamatnya dari mulai pas pelaksanaan sampai sebelum pelaksanaan. Pengamatnya internal atau eksternal tuh? Dari dalam kita sama dari luar. Ada kita tuh, biasanya malah kalau sama berarti yang Om Bul gitu. Kalau buat komentar malah dari orang yang awam yang belum pernah nonton. Mungkin di teater itu setelah pementasan nih ya? Setelah pementasan. Jadi sebelum pementasan lu mah nggak tahu nih karya gua bagus atau enggak, yang penting gua pentasin aja gitu ya. Ada juga. Ya harapannya tetap pesannya nyampe minimal itu ya. Gitu. Pokoknya kalau di seni itu nggak ada bagus atau jelek lah intinya. Ada. Setiap karya itu nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Yang jelek itu yang nggak mau berkarya kalau menurut gua. Kayak gitu. Jadi ya udah pede-pede aja gitu maksudnya kalau gue pribadi gitu kayak gitu sih. Nah buat
yang tadi selesai pementasan itu jadi bahan evaluasian kita ntar ke pementasan selanjutnya kayak gitu. Iya. Apalagi nih Target Apa target 1 menit seorang. lagi? Tahu Bel? 1 menit lagi. 5 detik lah. Ya udah cat dulu kan. Nah, target lu sendiri sebagai seorang seniman di luar penghasilan tuh apa? Di luar penghasilan, di luar pengkaryaan itu apa tuh? Yang pasti sih karya gue bisa bukan bermanfaat, bisa mempengaruhi orang jadi lebih baik sih. Oh, jadi Kayak target gitu. lu lebih ke orang lain biar lebih baik Iya. terkait karya-karya lu gitu Iya, ya? karena yang jadi pegangan gue juga sebelum gue mati ini kasarnya nih. Ada Ya, gua ada harus, jejak tuh iya, ya. gua harus ada Iya, jejak, iya, gua harus bener. bisa bermanfaat dulu buat orang lain gitu. Oh, target lu gitu ya, iya. bisa bermanfaat untuk orang Iya, lain di kayak luar gitu. pengkaryaan. Sabi, Tapi- lu ada pertanyaan lagi tuh, Nong? Ada, kan kita dari komunitas berat. Iya. Iya. Gue pengen nanya Ayeng, selain sebelum lo bikin ras sama eskul itu, di eskul itu tentang teater, lo sendiri di luar ras ini pernah berkomunitas gak ya? Pernah lah pasti ya. Mungkin sebelum akhirnya gue memutuskan di teater ini ya pernah gitu. Zaman gue sekolah pernah, di zaman lulus gue kampus juga pernah ikut komunitas musik juga. Dulu zamannya Main apa lu? rocker tuh. Lo main apaan ya? Gue agak main, gue cuman Tim Hore, tim pendukungnya Hore. aja, horenya Tim aja. Hore. Pokoknya Kayak gua kita dulu apa di Capek tim Hore. Iya. dulu Rocket Rocker tau kan? Tahu. Rock tuh. Ah. Rocket Rock Friend kemanapun Rocket Rocker main, gue pasti datang tuh. Oh, itu Kayak gitu maksudnya itu komunitas itu gitu ada musik fans terus ya. fansnya lebih ke terus ada motor juga gue pernah main di motor main CPR gitu atau touring segala macem sempet. Oh, tapi lu biar ke motor tapi tetap ngelihat seninya ya. iya kayak gitu. Ceper gitu kan pasti seni Masih itu. ada. Balap juga kan ada kayak lau. Udah berhenti balap tau kayak kenapa ya? Motornya dikiloin bapaknya. Tapi ya dari situ gue bisa nabung jadinya. Nah, Dari dulu gue bilang dia masih main motor, gajian ke motor, gue bilang sepatu udah jebol nih kalau ke tongkrongan. Gue bilang Bel, lo beli sepatu apa? Lo kan kalau ke mall yang dilihat mah pakaian lo, motor lo mah di parkiran. Kagak nge motornya dijual baru. emang susah kalau udah hobi itu Ya, hobi susah sama Bro. gue juga Parah. gitu. Proses teater kadang kan butuh dana nih biar yang tadi dibilang biarin gua nggak makan yang penting gua ada biaya buat Laper ya produksi, kan, biar yang buat penting apa. lapar, yang penting teater Aneh, jalan. kayak gitu gue juga. Nah biasanya lu biaya produksi itu lu ngajuin proposal atau gimana ya? Kalau buat pementasan nih Ah. ada lah misalnya proposal buat apa kerjasama gitu. Iya, Tapi iya. kalau buat teater susah. Tapi udah ada. Masing. Susah kalau buat ke teater. Emang alasannya kenapa tuh susah teater? Ya itu tadi mungkin ya kalau gua lihat masyarakat masih belum ngelihat impactnya beda kalau ke musik. Kalau musik gua Wah juga parah. mungkin kalau yang udah terkenal sponsor yang nyari. Iya malah mau. Terkenal nggak terkenal, antusias musik sih lebih besar ya Nah Mas. itu dia gue bilang masih perlu lebih banyak Iya. ini lagi lah usaha kita Penelitian lagi Iya, nih ya gitu. kan. Nah setelah lu berkomunitas sono sini nih Yeng, menurut lu sendiri arti komunitas itu apaan sih Yeng? Kalau menurut gue pribadi ya arti komunitas itu ya tempat gue buat belajar juga buat gue dapat dan memberi intinya kayak gitu jangan cuman gue pengen nerima doang tapi juga gue nggak mau berbagi ngasih, gitu ya, kan. kayak gitu sih. Wah beda nih Pak jawabannya Beda, nih. Pak. Beda. Arti komunitas beda nih namanya Iya. kemarin nih. Mendefinisikannya sesuai dengan Kalau pribadi menurut dia. gua gitu kalau artinya komunitas sih perkumpulan juga kalau lu nggak ada kalau gue prinsipnya soalnya di mana ada lu ada yang berubah nggak ketika lu ada terus ada yang hilang nggak ketika lu nggak ada kalau lu ada tapi nggak ada yang itu yang dipertanyakan ya lu ngapain masuk komunitas Oh berarti lu belum ada apa-apanya lu gitu. belum Iya, ada iya. apa-apanya gitu Artinya kan kalau udah berkomunitas kan lu harus siap kan harus siap gitu. gitu. Bener-bener. Terakhir nih Yeng, Nah buat yang masih berkomunitas ya kayak khususnya CAP dah. Nah, Hal yang perlu dihindarin dari berkomunitas itu apa tuh yang bisa mungkin menimbulkan perpecahan dari pengalaman lu aja nih? ya kalau dari pengalaman gue sebenarnya juga salut lah sama CAP jujur itu Tai. nah mungkin nih gue juga bocoran gitu gue belajar dari CAP gue juga mau bikin tadi tempat gue apa tuh? karena berkaca dari CAP nih gue jadi Apaan jalan tuh? aja gue mau Apaan bikin LSM namanya Apaan tuh? Lingkung Seni Mekarwangi Wih. LSM bro LSM nah Jadi kalau lebih ke skup kesini tempat lu ya ke kan? tempat gue gitu karena selama ini gue
kasarnya di luar lah gitu ya, di tempat gua sendiri ternyata ya banyak potensinya. Terus gua ngeliat wah capek aja keren bisa gitu, anak-anak mudanya bisa bisa digandeng ya menurut kan. gua keren Lu banget. pasti ngeliat yang si Jody ngomong itu ya, Yang mana? yang di video pertama tuh. Yang mau bilang lu di luar tapi nggak bikin apa-apa di kampus sendiri. Jangan sampai kayak gitu. Kalau menurut gua jangan sampai kayak gitulah. Sayang ya. Sayang banget. Nah, bener. kalau gua pribadi salut lah ke CAP gitu. Pesan gua sih buat yang lagi berkomunitas atau buat ke CAP gitu. Yang namanya komunitas banyak kepala. Wajar kalau misalkan lu beda pendapat. Iya. Tapi jangan juga lu punya, kalau gue bilang lu jangan juga bikin negara di dalam negara. Iya. Yang namanya komunitas, Iya bener. lu udah pasti udah punya tujuan masing-masing gitu. Jangan sampai lu kasar jadi duri dalam daging Iya, lah gitu. bener. Lu kayaknya iya tapi di luar atau dalam komunitas lu sendiri Lu malah ngerusak lu malah gitu ngerusak. kan. Nah, cara ngerusaknya itu juga kayak tadi tuh, sama teman lu sebenarnya nggak suka sama dia, lu bilangnya suka tapi di luar. Iya, kalau menurut gue sih lebih ngomongin benar. aja. Kalau lu mau tetap langgeng nih komunitasnya gitu, ada masalah ya jadiin pembelajaran, Berkomunikasi aja ya. komunikasi aja gitu. Karena kan kayak kita omong-omong komunitas dan komunikasi itu sama-sama komun. Komun, sama-sama Bra. komun, benar. Iya. Tapi gua bukan komunis. Iya. Nah, itu Iya. dia, itu. Tapi lu Takut komunis disekap. gak? Tapi lu komunis gak? Enggak. Kita semua cinta NKRI. Cinta NKRI. Anjing jadi. Apa gimana yang NKRI? NKRI. Bang, Harga mati. Oh iya itu gak Ya, gua kira lu orang Gua tiba-tiba kiri. ditanya, tapi lu bukan komunis kan? Anjing kata gua. Bocah ya. tembak gitu. Hati-hati ada sniper. Mentang-mentang anak kolong. Udah nih mau ditutup nih berarti. Berarti ya Ada pesan-pesan terakhir lagi yang mau disampaikan? Pesan terakhir gue kayak mau mati nih. Enggak di Masih ya? sesi pesan-pesan video sebelum ini. terakhir. Oh, Iya. Apa yang? Ada. Pesan terakhir. Untuk Buat capek khususnya nih. capek atau yang sedang berteater. Iya. Pokoknya menurut gue capek udah mulai intinya gini, yang mesti disadar sama capek, lu udah banyak dilihat, lu juga udah bisa menginspirasi, jangan lu berhenti. Amin. Kalau lu berhenti, Allah. lu juga ikut berdosa. Iya. Kalau menurut gua jangan sampai lu berdosa dah. Berdosanya yang tadinya nggak kepikiran bikin komunitas kayak CAP, karena gua ngeliat lu masih eksis kan, jadi gua pengen bikin. Kalau lu udah nggak ada, orang mau ngeliat siapa? Wow. Oh, Kayak gitu sih. Jangan putus itu. Gua jadi terharu. Aduh, mantap. Kalau menurut gua sih itu sih. cakep. Thank you nih Bang Thank you, Ayeng. ya. Thank you. Sorry Iya. Yang kalau ada salah-salah kata ya. Sorry. Siap, Oke. siap. Makasih juga buat Sirkulo yang udah nyembuhin kopi, nyembuhin Iya. tempat. Sirkulo emang Mantap. Mantap. Buat yang pengen follow IG-nya Sirkulo, ada di Instagram Ada di namanya Instagram. @sirkulocafe. Tempatnya di mana, Bel? Di Cilendek, Bogor. Di mananya itu? Ruko Bogor Center, Center Point Point. A18. Mantap. Ya kan, Sirkulo Kopi. Kopi enak, dia bikin whisky. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Oh ya, Yeng, IG lu apaan, Yeng? Oh ya, IG. Oh ya boleh, IG gua @bangayeng namanya. Bang Ayeng nanti Bang di follow juga, kita akan cantumin nih di layar. Pakai ini. efek yang gini-gini nih. Aha. Biar ngeditnya susah. Iya. Malu lu kalau nggak pakai efek. Iya, biar nggak amatir banget, Iya. berat saya kan. Oke, jangan lupa di subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih. Komentar negatif bodo amat. Emang harus sokap. Makasih. Oke. Sip. Udah. Yeng, thank you, Yeng. Oke, Thank you, Bang. Thank you.